Jadi memanfaatkan platform yang memang lagi in di teman-teman muda gitu. Betul, dan juga lagi selama ini Kasandia muda. masih muda gitu Selama ya. masih muda. Jadi biar yang lain pada tertarik gitu kan untuk nonton kontennya, benar? Oh iya, gitu. Amin. Iya. Nah, terus itu berarti tujuannya Kasandi ini adalah pure untuk memberikan sharing gitu, ataukah ada unsur-unsur terselubung gitu kah? Mungkin untuk menaikkan popularitas atau gimana gitu. Ini motivasi dan tujuannya nih, Kak. Kristenisasi dong. Takut. Enggak dong. Enggak, lebih kepada share aja sih. Karena kita paham ya teman-teman ya. Teman-teman pasti kayak kemarin gitu. Teman-teman nggak asing lah dengan nama Philip Mantova. Teman-teman nggak asing dengan nama Gilbert Lumoindong gitu. Tapi teman-teman tahu nggak sih kayak aku bukan mau bilang bahwa kita nggak boleh lihat Pak Philip atau kita nggak boleh lihat Pak Gilbert gitu. Tetapi sebenarnya Pak Philip dan Pak Gilbert ini berada dalam aliran yang berbeda dengan kita gitu. Jadi ketika teman-teman tahu nih bahwa teman-teman GKI gitu, nah teman-teman bisa melihat bagaimana apa ya sudut pandang atau bahasa studinya gitu, teologi GKI gitu, itu hadir dalam media. Nah itu pengen di-share. Jadi kalau niat terselubung, aduh terselubung dong ya, niat terselubung ya ada untuk menyebarluaskan paham GKI di Indonesia. Mantap ya, Sobat Next Gen. Seneng banget nih denger jawabannya nih ya. Seneng banget ya Kasan gitu. Oke. Karena jujur aja aku juga sebagai anak muda GKI, Iya. Kayak juga pengen gitu cari tahu gitu kan tentang seputar GKI itu, ajaran-ajaran seperti apa, atau kayak yang sharing-sharing bener-bener emang dari misalnya pendeta-pendeta GKI gitu, khususnya yang muda-muda gitu kan ya. Sekalian cuci mata, enggak, bercanda dong. Bercanda. Enggak, maksudnya karena memang di media sosial itu kalau untuk teman-teman kita di aliran yang berbeda dengan kita tuh cukup banyak ya Kak, menurut aku juga bener banget tadi. Dan ketika ada mungkin pendeta-pendeta dari GKI itu juga membuat aku jadi kayak oh iya saya ada wadahnya gitu teman-teman buat mencari tahu atau mempelajari lagi firman Tuhan itu nggak cuman harus ikut ibadah setiap hari Minggu atau kita renungan doang, tapi ada media lainnya gitu, media baru lainnya yang bisa buat kita tuh belajar gitu. Jadi seneng banget sih kalau ada yang modal-modal Kasandi gini ya kan, semoga bisa menginspirasi juga nih ke pendeta-pendeta lainnya gitu. Siapa tahu mau terjun juga ke TikTok, Instagram gitu. Iya, Facebook. Tuh, mungkin Kak Sandi ya, Facebook. OTW nih kayaknya Kak Sandi ke Facebook nih. Nah, Kak Sandi, kita lanjutin lagi nih ya. Oke. Tadi kalau udah masuk ke yang namanya media sosial, itu kan emang banyak orang ya. Jadinya maksudnya kita udah nggak cuman di satu lingkup lagi aja nih yang melihat kita gitu misalnya. Tapi udah luas gitu, orang dari mana aja tuh bisa lihat Kak Sandi, sharing segala macem. Menghujat. Wow. Ini banyak begitu kita masuk kita harus siap dihujat juga. Nah itu dia pertanyaan aku yang selanjutnya adalah komentar macam apa sih yang mungkin pernah diterima gitu, karena yang namanya media sosial itu kan luas, orang semua bebas berpendapat di sana. Terus juga mungkin ada nggak sih kayak komen-komen negatif atau iya, karena kan bilang, calon pendeta tapi kok main TikTok atau kayak gimana gitu misalnya. Banyak sih, banyak komentar negatif ya sedikit ya. Karena itu tadi gue bilang bahwasanya pandangan teologi GKI banyak yang kurang masuk ke dalam media sosial begitu. Apakah memang pandangan karismatik dan pentakosta berbeda? Enggak, kita masih tetap percaya kepada Kristus, kita masih tetap Kristen dan kasih, tetapi ada beberapa sedikit paham yang cukup berbeda begitu. Nah ketika ini muncul ya muncul juga gitu, wah sesat gitu, itu paling sering tuh keluar tuh, sesat gitu kan, dibilang sesat, dibilang apa, tapi gue juga memahami banget gitu, memang satu yang perlu kita sadari, kita sebagai Kristen Protestan, kita memiliki berbagai macam banyak sudut pandang, jadi ya udah santai aja. Atau juga nanti ketika gue udah bener-bener masuk gereja nih sebagai pendeta, dialog itu ada yang memuji, ada yang memberikan saran, itu gue latihan sih. Gue latihan, jadi ada income baik juga untuk diri gue, lebih sabar, lebih ya bisa menerima gitu ya. Menerima, terus mengupgrade konten gue gitu. Ya mungkin sebelumnya bahasanya terlalu kasar atau gimana gitu kan, ya next lebih baik lagi. Jadi sebenarnya ketika emang udah memutuskan gitu ya, saya untuk menjadi
seseorang yang men-sharekan sesuatu di media sosial itu udah siap gitu ya, dari mental, dari pikiran untuk oke, nanti akan ada nih orang-orang yang suka, yang nggak suka, tapi komentar-komentar apapun itu juga bisa dipakai untuk mengembangkan diri sendiri juga gitu ya Kak. Betul, untuk mengembangkan diri sendiri. Oke, tadi kan kalau misalnya dari luar itu emang kan orang nggak kenal gitu ya, bisa jadi kan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam gitu. Sebagai calon pendeta kan biasanya udah dikenal nih sama jemaat-jemaat di gereja yang di tempat Kak Sandi lagi melayani gitu misalnya. Nah, pernah nggak sih Kak kayak dapat juga nih feedback negatif dari komunitas GKI gitu? Kayak menjadi seorang tiktokers padahal calon pendeta gitu. Kalau sampai saat ini puji Tuhan belum ada. Puji Tuhan. Nggak tahu nanti. Tapi yang gue pernah ada anak Serpong sini, cuman bukan anak Resgen. Gitu. Okay. Cuman bukan anak Resgen, tenang. Gitu. Nah, itu pernah suatu kali ngobrol-ngobrol di sini kan, ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, kayaknya muka kakak nggak asing deh. Masa nggak asing gitu kan? Ya, ayo pernah ketemu di mana gitu. Akhirnya di TikTok mungkin gitu. Terus dia bener pernah lewat FYP. Siapa kak namanya? Itu cari aja masih calon pendeta, begitu dia nemu. Ini kan TikTokers yang gue maki-maki bulan lalu gitu. Jadi mengaku ya dia. Ketemu dia gitu. Jadi mungkin teman-teman mungkin ya ada gitu dari internal GKI sendiri. Tapi itu lagi aku kembali ke itu, memang kita asing banget dengan bagaimana sih cara GKI melihat, terutama melihat kekristenan, melihat itu. Nah, itu teman. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau follow jangan menyesal. Kayak ikut katekisasi lagi kalau follow saya. Nggak bohong gitu. Aduh. Gitu. Ya nggak apa-apa, untuk mendalami nggak apa-apa teman-teman. Iya. Kayak jujur aja aku sebelum belum follow loh Sobat Next Gen. Iya. Tapi mungkin siapa tahu bisnisnya aku follow gitu Ya, kan. Kita nggak ini ada parah yang- ini emang. Aduh. Dasar pengurus Next Gen mencari MC salah orang. Enggak bercanda. Oke, kita tutup sampai di sini aja, nggak bercanda dong. Aduh, oke deh kalau gitu udah jujur dapat banyak insight baru dan seneng juga sih dengar sharingnya Kak Sandi barusan nih mengenai mulai dari alasan mau kuliah teologi, kemudian jadi pendeta gitu kan, siapa tahu ya tadi dengerin sharingnya Kak Sandi ada yang tiba-tiba tergerak juga mau jadi pendeta gitu kan, nggak ada yang tahu. Jangan. Gak ada, gimana sih? Iya boleh. Iya boleh Boleh, dong Kak. boleh. Nah, Oke. terus juga tadi ngomongin soal ya pengalamannya, experience-nya ketika belajar teologi, terus juga ngomongin tentang menyebarkan Injil gitu ya melalui TikTok. Nah, dari Kak Sandi nih ada nggak sih pesan-pesan buat Sobat Next Gen yang mendengarkan, melihat podcast Next Talk ini? Ya, teman-teman dalam beribadah mendengar baik sih, tapi juga ada melakukan gitu. Nah, terkait dengan pelayanan, kata orang kerja buat Tuhan selalu manis, enggak teman-teman, pahit gitu. Nah, tapi justru dalam kepahitan itu ada suatu hal yang dapat digali tuh untuk kedewasaan iman. Nah, bagi gua ketika kayak gua main TikTok, ada hujatan, ada pujian, itu warna. Gak mungkin kita masuk untuk mendapat pujian terus. Dan gak mungkin kita masuk hanya murni dihujat atau murni capek gitu. Selalu ada hal baik yang dapat digali, baik dari diri sendiri dan berbuah buat orang lain. Nah, aku rasa buat teman-teman yang sekarang baru dengerin atau baru ngelihat gitu kan, janganlah takut untuk berkarya sih. Mau berkarya di gereja, mau berkarya di kampus, mau berkarya di manapun, tapi biarkanlah kasih itu muncul. Cuman kalau mau pelayanan di gereja lebih mantap. Gitu. Mengurangi beban saya dan teman-teman pengurus. Peace. Oke, mantap banget nih. Thank you banget Kak Sandi. Mungkin kalau aku juga boleh memberikan sedikit pesan ya. Jadi dari pembicaraan singkat kita di Next Talk hari ini juga aku dapat tadi benar, jangan takut untuk berkarya dan juga menyalurkan bakat kita dengan berkarya di gereja juga khususnya gitu kan, boleh banget teman-teman. Dan juga segala feedback dari orang-orang, mau itu baik mau itu buruk, jadikan itu ya udah warna gitu tadi kalau katanya Kak Sandi ya. Betul. Yang justru kita bisa upgrade diri kita loh dari situ. Dan juga ya jangan berkecil hati cuman karena misalnya kita dikritik atau diberikan masukan tuh, jangan berkecil hati, tapi jadikan itu untuk
meningkatkan diri kita tentunya untuk melayani Tuhan. Dan kalau dari aku sendiri, jangan takutlah, intinya buat jadi saluran berkatnya Tuhan buat orang lain, biar orang lain bisa ngerasain juga kasih Tuhan yang udah kita rasain. Mungkin segitu aja kali dulu ya Kak pembicaraan kita di Next Talk pertama kita hari ini. Dan aku juga mau promosi, kalau tadi Kak Sandi udah boleh promosiin TikToknya, aku juga mau promosiin Instagramnya Next Generation Unity nih teman-teman boleh follow di @nextgen.unity ya teman-teman, boleh banget di follow dan juga nantikan Next Talk kita selanjutnya, karena pastinya Next Talk ini akan membawakan topik-topik yang menarik untuk kita sama-sama belajar tentang keimanan dan juga dunia gereja, khususnya ajaran GKI Serpong. Jadi sekian aja, thank you sekali lagi Kak Sandi untuk sharingnya. Semoga lancar terus ke depannya dan juga kita bisa berdampak dan jadi berkat buat banyak orang. Sampai jumpa lagi Sobat Next Gen. Shalom Sobat Next Gen, gue Kevin dari Next Gen Unity. Thank you for watching our podcast. Semoga dari podcast ini kalian bisa mendapatkan suatu hal yang baik dan kalian bisa lebih mengenal orang-orang yang terlibat dalam kepelayanan GKI Serpong. And see you in the next episode. Bye.